Saudara-saudari terkasih, berjumpa lagi dengan saya Romo Andreas Basuki Wagiman atau Romo Abbas. Saya mau bicara tentang orang muda. Ketika orang muda bermufakat, selain orang muda senang berkumpul, mereka juga suka bermusyawarah. Antara musyawarah dan berkumpul memang tak bisa dipisahkan. Bagaimana mungkin ada orang begitu banyak klub dan grup yang terdiri dari para orang muda jika mereka tidak memulainya dengan musyawarah untuk memperoleh mufakat. Selain seperti dikatakan oleh Insinyur Soekarno bahwa nilai sila-sila dalam Pancasila digali dari bumi atau tradisi bangsa Indonesia. Sila-sila itu pula telah dihidupi oleh orang-orang muda bangsa ini, khusus pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah juga demikian, dan sila penentu arah pembicaraan. Saat mereka berbicara pastilah bicara pada pokok pembicaraan atau fokus untuk membidik arah tujuan yang mau dicapai. Bisa dibayangkan seandainya dalam musyawarah atau tidak mencapai kata mufakat, apa yang terjadi jika masing-masing orang berpegang teguh pada pendiriannya sendiri, bersikukuh pada pendapatnya, masing-masing bertahan dalam ide dan gagasannya, tak mau mengalah, egois dan bahkan memaksakan kehendak. Yang terjadi adalah gontok-gontokan. Bukankah pemandangan ini yang terkadang disaksikan oleh rakyat di layar kaca pada mereka yang mengaku diri sebagai wakil rakyat saat sidang? Orang muda seharusnya bisa mengambil hikmah agar tidak meniru para seniornya yang kurang baik. Orang muda yang cerdas dan bijak sangat diharapkan tidak menjadi sekedar generasi penerus segala yang kurang baik dari seniornya atau bapak-bapak atau kakek-kakek mereka yang tidak mencerminkan sikap yang bijaksana, melainkan sekaligus juga menjadi generasi pencetus dan generasi pembaharu akan segala yang kurang baik seperti itu, manakala hal-hal seperti itu terjadi. Orang muda yang memang memiliki daya kritis yang tajam harus dengan bijak menjadi generasi pelurus jalan kehidupan, entah itu kehidupan dalam lingkup keluarga, gereja, maupun berbangsa dan bernegara. Sebagai seorang imam, tentu saya sangat mengharapkan orang-orang muda zaman now ini mampu membangun keluarga yang lebih baik, yang harmonis, rukun, bersatu, damai, penuh kasih sayang, sejahtera lahir dan batin. daripada kakek nenek atau orang tua mereka
yang tidak dapat menghayati nilai-nilai tersebut dan bukan malah merosot mutunya dari keluarga dari mana mereka berasal, yaitu dalam soal iman dan moralnya, hidup jasmani dan rohaninya. Demikian pula gereja dan bangsa ini mengharapkan peran mereka bisa diandalkan. Perannya tampil dalam kehidupan menggereja dan memasyarakat. Hal ini hanya mungkin jika orang muda sanggup meredam sedemikian rupa egoismenya yang tidak sehat untuk kehidupan dan kepentingan bersama yang lebih banyak dan lebih besar. Tak tercabut dari akar budayanya. Ada orang yang menganggap musyawarah untuk mufakat sebagai kemustahilan. Katanya, ya mana mungkin kita bisa sepakat, kan ada pepatah, lain lupuk, lain ikannya, lain kepala, ya lain pendapatnya. Orang yang berprinsip demikian ini tampak pada orang yang malas diajak untuk rapat. Dianggapnya membosankan, memboroskan waktu saja, bertele-tele dan tidak produktif. Mereka kurang menyadari bahwa baik itu kalau sendiri bisa jadi kurang baik. Apakah sungguh baik sesuatu hal yang diputuskan sesudah didiskusikan atau dimusyawarahkan bersama? Sungguh-sungguh akan lebih baik. Alangkah indah baik jika bersama dan demi kebaikan bersama. Itulah demokrasi, dari kita oleh kita dan untuk kita. Kebaikan dan kebenaran bila dalam kebersamaan akan menjadi lebih ringan diperjuangkan daripada kebaikan dan kebenaran yang diputuskan sendiri dan diperjuangkan sendiri. Seandainya toh mufakat tidak tercapai, cara pemilihan atau voting untuk menentukan suatu suara terbanyaklah yang mesti ditempuh. Cara-cara demikian menjadi kebiasaan yang baik sejak zaman nenek moyang kita yang tampak pada tradisi hidup para suku dan masyarakat pedalaman yang masih ada. Sekalipun itu tradisi kuno, orang muda zaman now dan hidup dalam generasi teknologi mutakhir seperti sekarang ini tak tercabut dari akar budayanya. Kearifan lokal tetap harus dicermati dengan baik dan dilestarikan meskipun kita hidup di zaman globalisasi. Maka semboyan think globally, act locally, berpikir global, bertindak lokal, sangat tepat untuk diterapkan oleh orang muda masa kini. Imitasi kerendahan hati Kristus. Selain itu, sebagai pengikut Kristus, orang muda masa kini tentulah meneladan hidup Kristus. Orang muda biasanya emosinya mudah disulut atau dibakar, mudah membara, sulit untuk tenang alias emosional. Maka mereka harus belajar dari sang guru sejati, yaitu Yesus Kristus yang bersabda, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, dan jiwamu
Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Matius 11 ayat 29. Daun dan ranting yang lembut, jika lentur tandanya hidup. Jika kaku dan keras tandanya sudah kering dan mati. Demikian juga hati orang muda yang kaku dan keras dan kurang fleksibel akan mudah sekali menimbulkan konflik. Itu yang terjadi jika orang muda menjadi mudah tawuran atau terlibat perkelahian. Yang sama juga jika hanya diprovokasi saja sedikit, maka sudah bisa membara. Hati yang rendah hati tidak akan mudah terbakar oleh emosi, melainkan akan tetap tenang meskipun direndahkan, dihina, tidak akan mudah marah dan bertindak brutal. Orang mudanya Kristus tentulah tidak demikian. Mereka suka bermusyawarah untuk mufakat. Rasul Paulus pun memberikan nasihat kepada jemaatnya di Filipi agar meniru Kristus yang lemah lembut dan rendah hati. Tanah yang keras akan hancur bila dipadukan. Berbeda dengan tanah yang sudah lembut, disiram air dan dilumatkan, disatukan akan bersatu. Tujuannya untuk membuat genteng, bata atau apalah, gerabah, periuk dan sebagainya tak masalah, mudah dibentuk. Rasul Paulus berkata, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingannya sendiri atau pujian yang sia-sia. Filipi bab 2 ayat 13a. Betapa indahnya nasihat si Rasul mantan Rabi Yahudi ini. Demikian dalam kaitan dengan sehati sepikir atau kesepakatan ini, ada pepatah Latin yang menarik berbunyi demikian: in principis unitas, in dubis libertas, in omnibus caritas. Apa artinya? Dalam prinsip ada persatuan. Dalam hal-hal yang terbuka keraguan ada kebebasan. Dalam segala hal atau semua keadaan ada cinta kasih. Sungguh sejalan dengan nasihat Rasul Paulus agar tidak menganggap diri lebih utama, tidak memperhatikan kepentingan orang lain, dan agar dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dalam Yesus tempat untuk bersama dan bertemu, segala perbedaan diperdamaikan, dan dalam kesatuan ditemukan perbedaan, segalanya mungkin dalam kasih. Musyawarah yang membangun. Musyawarah yang membangun terlihat dalam tujuan yang baik bagi diri dan orang lain.
Namun ada kelompok-kelompok orang muda yang bermusyawarah untuk sepakat membentuk kelompok yang katanya membangun solidaritas namun tidak membangun. Kita melihat mereka yang terlibat dalam geng-geng motor atau arogan di jalanan mau menang dan senangnya sendiri dengan suara yang meraung-raung, malah dibuat seperti itu, dan yang lain dipaksa minggir saat mereka lewat, dan bahkan lampu merah pun mereka minta dispensasi atau kekecualian yang terus jalan. Musyawarah untuk mufakat haruslah sepakat untuk mentaati aturan. Kiranya orang muda Katolik utamanya yang sungguh melihat teladan Yesus akan belajar untuk mentaati aturan. Kemufakatan harus mendukung tegaknya aturan yang menyelamatkan, dan sebaliknya aturan pun dibuat dengan kesepakatan untuk tujuan membangun. Orang muda tentulah paham dan menyukai cara hidup yang demikian. Jika demikian adanya, kita memiliki harapan ke depan. Konflik-konflik yang merusak tak perlu terjadi atau setidaknya dikurangi atau diminimalisir. Yesus ialah teladan. Hidupnya mesti ditiru. Pola hidupnya tanpa celah sehingga tak membawa celaka bagi sesama, malah sebaliknya membawa keselamatan. Ad maiorem Dei gloriam. Amrih mulya dalem Gusti. Tuhan memberkati. Amin.